Gue nggak bercanda soal judul video ini guys. Jadi mouse ini tuh harganya cuma 100 ribuan aja. Tapi banyak hal yang nyenggol ke mouse sejutaan. Ini dia Digital Alliance Rubix One. Oke, kita akan bahas dari sisi yang menurut gue tuh bagus banget. Oke, akan kita bahas pertama itu adalah shape dari mouse-nya. Ini tuh shape yang mirip banget dengan MX Master 3S yang gue punya nih. Ini tuh sedikit banyak ngingetin gue sama si MX Master 3S ini. Walaupun nggak plek-ketipak mirip, tapi ada bagian-bagian yang membuat gue merasa familiar dengan si MX Master 3S ini. Lihat deh dari belakangnya. Dia itu miring gini yang mirip banget sama si MX Master 3S nih. Terus kalau dilihat dari depan, dia itu ada miring-miring di sininya yang mana juga ngingetin gue sama si MX Master 3S. Ada juga di bagian cekungan untuk ibu jarinya juga kerasa mirip, cuma memang agak beda ya kalau di MX Master 3S ini lebih panjang, sementara di sini enggak. Dan yang paling mirip itu adalah di bagian belakangnya. Ini tuh kayak versi lightnya gitu loh. Bentukan belakangnya juga mirip banget cuy. Apalagi mouse fitnya ya, yang sama-sama ada 4 dan bentuknya juga mirip. Oh ya, satu lagi nih, kalau kita miringin dari sudut ini, bakalan kelihatan dua cekungan yang di bawahnya ini dan mirip banget ya, kayak 3S. Oke, meskipun itu banyak miripnya, tapi menurut gue ini tuh hal yang positif, karena ini tuh ya nggak cuma sekedar mirip aja, cuma pengen ngikutin aja, tapi itu juga ngasih efek nyaman ketika dipakai di tangan. Karena memang ini tuh mouse ergo yang bakal dipakai orang berlama-lama di kantor atau nggak pas lagi kerja. Jadinya bentuk yang kayak gini tuh beneran bikin nyaman. Asli deh, ini adalah mouse 100 ribu dengan shape yang ternyaman yang pernah gue coba. Good job. Kalau dari bahannya, ini tuh bahannya udah cukup bagus ya. Dia tuh pakai plastik yang feel-nya tuh lembut, serta ada garis yang glossy gini juga, yang bikin kelihatan cakep. Untuk buttonnya ya seperti biasa, ada button klik kiri, klik kanan, button DPI, dan 2 side button. Di bagian bawahnya ada button untuk on-off dan juga button untuk pindah dari dongle ke Bluetooth 1 dan 2. Ngomongin dongle dan Bluetooth, mouse ini tuh bisa connect ke 3 device dan ini juga menjadikan mouse ini jauh lebih fleksibel lagi karena bisa dipakai di banyak device. Dan gantinya ya gampang aja, cukup klik button ini aja buat ganti koneksi. Dan klik yang lama sampai ada lampu kedip-kedip untuk pairing ke Bluetooth. Untuk pemakaian masih termasuk enak juga dan bagus. Kliknya ini pun silent dan cocok dipakai di lingkungan kantor. Dan bagusnya lagi, ini tuh dongle-nya udah ada tempatnya sendiri di bagian bawah sini. Hal yang gak ada di MX Master 3S punya gua. Mantep banget. Untuk baterainya sampai video ini dibuat sih belum habis-habis juga sih. So, masih aman ya. Kemudian untuk DPI-nya sendiri pun ada 4 level ya. Mulai dari yang 1000, 1600, 2400, 4800. Ya cukup fleksibel buat ukuran mouse office. Untuk switch-nya sendiri, dia itu udah pakai dari Huano ya. Serta sensor yang dipakai juga udah PixArt PMW3212 yang katanya udah efisien daya. Oke, dari shape ergo, koneksi yang dikasih, baterai, level DPI, dan tipe klik adalah hal utama yang ngebuat gua bilang mouse ini tuh berasa seharga jutaan ya. Karena emang bagus. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang menurut gua tuh biasa aja dan juga kurang. Untuk scroll wheel-nya ini kerasa lumayan berat dibandingkan mouse yang pernah gua cobain. Cuma memang sebenarnya bukan big deal banget. Tapi ada satu yang gua notice yaitu ketika gua scroll ke atas dia itu ada suara yang kretek-kretek gitu. Nggak mengganggu banget sih, tapi cukup ke notice soalnya mouse lain yang pernah gua coba itu nggak sampai begini gitu suaranya. Coba dengerin deh. Bukan big deal banget, tapi sekedar informasi aja buat kalian. Untuk shape lubang casnya ini tuh kecil banget coy, jadinya nggak semua kabel USB-C itu bisa masuk. Dan ini ngebuat USB-C-nya itu jadi tidak universal lagi. Harusnya kan USB-C itu ya ada untuk kabel yang lebih universal gitu. Jadi mengurangi kabel-kabel lain gitu. Tapi kalau misalnya begini berarti harus siapin dan harus bawa terus kabel bawaannya kalau mau kemana-mana. Jadinya ya lumayan ribet lah, apalagi kalau misalnya ternyata kelupaan gitu dan ternyata baterai habis. Jadi mungkin ke depannya saran gue itu lubang shape-nya ini lebih gede lagi ya. Supaya apa? Supaya bisa pakai casan USB-C yang shape-nya agak lebih besar. Untuk side button-nya juga ini bukan tipe gua banget sih. Dia tuh shape-nya bukan yang tipe ngebulet gitu dan gua tuh terbiasa pakai yang agak bulat gitu ya. Jadi cukup
kerasa bedanya. Tapi kalau dari kliknya sih masih oke, ini masih no problem. Dan ini juga sebenarnya termasuk minor sih, apakah kalian nyaman aja atau enggak itu ya tergantung preferensi masing-masing juga. Terus, ada mode idle. Oke, gue paham fitur ini tuh bakalan selalu ada di mouse dengan harga terjangkau, entah kenapa. Entah kenapa setiap mouse yang gue pernah review itu tuh sebagian besar punya mode idle ini, yang mana dia itu ketika didiamkan beberapa menit, nanti mouse-nya tuh akan masuk ke dalam mode idle. Selama mode ini tuh kita nggak bisa gerakin kursornya dan harus klik sekali baru on lagi. Menurut gue ini fitur yang bagus karena cukup berpengaruh buat baterai ya, jadinya lebih hemat. Tapi mungkin cukup ngerepotin orang juga yang nggak tahu. Apalagi di dusnya ini atau di buku manualnya nggak dijelasin tentang hal ini. Ya minimal sih ada penjelasannya ya di buku manualnya biar orang tuh tahu fitur-fitur yang ada tuh apa aja. Dan memang ini tuh bukan yang pertama sih. Kebanyakan mouse terjangkau yang pernah gue coba tuh emang ada fitur ini. So ini buat FYI aja. Kalau misalnya kalian kepo sama suaranya, nih kalian bisa dengerin ya. Oke, ke kesimpulan. Gua rada amazed banget sih pas nyobain pertama kali si mouse Rubix One ini. Karena shape-nya tuh enak banget coy. Karena gue sebelumnya tuh emang pakai MX Master 3S nih. Ini masih jadi andalan gua untuk mouse office ya kalau misalnya gua kemana-mana. Karena memang senyaman itu guys. Ini soal kenyamanan. Dan juga fiturnya emang banyak banget sih di MX Master 3S ini. Dan jadinya gue langsung suka pas gue pakai mouse ini. Karena shape-nya langsung familiar ya. Kemudian juga ada koneksi yang bisa connect ke 3 device yang sekaligus. Ini juga bagus. Dan juga baterainya awet ya. Karena gue dari awal pakai sampai sekarang tuh belum habis-habis nih. Ya palingan beberapa catatan kecil aja sih. Kayak misal scroll wheel yang ada suara crack-crack gitu pas scroll ke atas. Dan juga lubang shape USB-C-nya ini. Kalau bisa dibuat lebih lebar lagi ya. Jangan kecil kayak gini jadinya. USB-C-nya tidak universal gitu, jadi tidak USB-C lagi sebenarnya ini. Dan ya sisanya masih bersifat minor aja dan itu juga bisa kembali ke preferensi masing-masing. Dan thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, dan thank you juga buat Digital Alliance udah kasih gue coba mouse terbaru mereka nih. By the way, ini tuh harganya sekitar 100 ribuan aja, 170 sekian ribu lah. Nanti harganya gue taruh nih di sini ya. Dan kalau kalian mau beli silahkan aja, linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan juga kalau kalian mau nanya dulu itu boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya. Dan by the way di sini gua nggak nemu software ya, jadi ini nggak ada softwarenya, so langsung pakai aja. Sip, itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Thanks banget buat kalian semua. Dan kita kembali di video selanjutnya. Gue pamit dan bye.